Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adikku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Senang sekali kita dapat berjumpa pada mata pelajaran Informatika bersama saya Juliadi dalam program Pendidikan Jarak Jauh TPOP Edukasi Generasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi berpikir komputasi. Kita akan mengenal apa itu berpikir komputasi atau yang disebut juga dengan computational thinking. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Jadi, menurut kalian, ketika mendengar judul materi kali ini, apa yang pertama kali kalian pikirkan tentang berpikir komputasi? Ayo, apakah kalian sudah mengetahuinya? Lalu, apa saja metodenya? Nah, kita akan bahas pada materi pertemuan kali ini. Computational thinking atau berpikir komputasi diartikan sebagai sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Nah, dengan kata lain, berpikir komputasi bukan berarti kita harus menjadi sebuah komputer, bukan seperti itu, melainkan kita belajar untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan-ilmuwan hebat penemu aplikasi komputer, lalu menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Nah, berpikir komputasi merupakan metode berpikir yang digunakan para programmer ketika memulai suatu pemrograman. Nah, berpikir di sini adalah berpikir dalam memecahkan suatu masalah dengan menerapkan metode komputasi. Jadi, intinya, dalam menyikapi sebuah permasalahan, kita dituntut untuk teratur, runut, apa yang akan dilakukan, lalu bagaimana cara memulai, dan seterusnya. Nah, dalam berpikir komputasi ini mengharuskan kita berpikir menggunakan logika dengan cara melakukan segala sesuatu berdasarkan langkah demi langkah dan menentukan keputusan apabila dihadapkan oleh dua kemungkinan yang berbeda. Terdapat 4 pola dalam berpikir komputasi, di antaranya decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algoritma design. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah decomposition. Nah, ini merupakan sebuah kemampuan memecah data, proses, atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Ini contohnya. Tugas kelompok secara sengaja diberikan oleh guru untuk tidak dapat diselesaikan secara individu dalam waktu yang singkat, sehingga kita diharapkan untuk bisa memecah tugas tersebut atau masalah yang diberikan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar bisa kita bagi kepada anggota kelompok yang lain. Selain berkelompok, keterampilan mendekomposisi juga dapat dilakukan sendiri. Misalkan pada saat kita ingin mengerjakan tugas liburan yang cukup banyak untuk mengerjakan 100 soal. Kita dapat membaginya untuk hanya mengerjakan 20 soal saja setiap hari. Sehingga dalam waktu 5 hari kita dapat menyelesaikannya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Masalah seringkali sangat beragam, namun di antara perbedaan itu masih ada persamaan. Pengenalan pola adalah keterampilan melihat kesamaan dengan masalah yang pernah dihadapi sebelumnya. Nah, juga merupakan kemampuan untuk mencari atau menemukan suatu persamaan atau bahkan perbedaan pola tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dalam memecahkan suatu masalah. Ini adalah contohnya. Bangun datar dari ciri-cirinya sehingga kita dapat menggunakan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan.
Keterampilan ini membantu kita untuk bisa hanya menggunakan satu solusi untuk beberapa permasalahan yang sepola atau sama. Misalkan, untuk mengukur luas dari banyaknya bangun datar berikut ini. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 12 rumus yang berbeda. Kita hanya perlu menggunakan 3 rumus karena polanya untuk setiap bangun datar adalah sama. Lalu yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi, yaitu melakukan generalisasi atau mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tren dan keteraturan. Dengan kata lain, abstraksi adalah kemampuan untuk fokus terhadap hal-hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Jadi, dalam abstraksi ini, kita akan mengabaikan elemen yang tidak penting untuk mendapatkan langsung ke inti permasalahannya. Ini adalah contohnya. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF. Bangun ACEF adalah persegi panjang, maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini, sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi, 8 dikali 3 adalah 24. Jadi, luas bangun ACEF adalah 24. Kemudian yang keempat adalah algoritma Hessian atau algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana namun mudah dipahami dan dilakukan. Untuk satu masalah yang sama, sangat mungkin terdapat 2 atau lebih algoritma untuk menyelesaikannya. Misalkan, pada saat kita ingin menggosok gigi, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai. Tetapi algoritma yang baik untuk mengajarkan menggosok gigi adalah yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, algoritma haruslah dimulai dari awal sebelum kita memulai, saat melakukan, dan akhir setelah kita melakukan. Pada dasarnya algoritma ini merupakan kemampuan berpikir komputer yang paling penting, karena tanpanya komputer tidaklah dapat melakukan apa-apa. Di sini kita memiliki teman bernama Anang. Nah, Anang berencana mengunjungi adiknya yang akan menikah. Tapi hari ini mobil Anang mogok. Untungnya Anang mencoba untuk berpikir komputasi. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Anang memecahkan masalah kerusakan mobil tersebut. Anang melihat 2 masalah. Satu, mobil hampir kehabisan bensin. Dan yang lain adalah ban kempes. Ini adalah komponen pertama, yaitu dekomposisi. Lalu Anang telah mengalami situasi seperti ini di masa lalu. Dan berdasarkan pengalaman masa lalu Anang tahu dia harus mengatasi masalah ban kempes terlebih dahulu. Itu adalah komponen kedua, pengenalan pola. Mobil Anang tidak punya banyak bensin yang tersisa, tetapi masih cukup untuk pergi ke pompa bensin. Jadi, Anang mengabaikan masalah bensin tersebut dan fokus pada masalah ban kempes. Nah, ini adalah komponen
ketiga abstraksi. Nah, terakhir untuk mengganti ban kempes, Anang harus menggunakan dongkrak untuk mendongkrak mobil, pasang baut pada ban, lepas ban kempes, lalu ganti dengan ban baru. Nah, ini adalah pemikiran algoritma, langkah demi langkah. Jadi, berpikir komputasi tidak hanya untuk para programmer, tetapi berguna untuk semua orang, baik itu dari dokter, mekanik, guru, hingga presiden. Tanpa sadar, mereka sudah menerapkan berpikir komputasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, pertemuan kali ini kita telah mempelajari mengenai berpikir komputasi. Dan berpikir komputasi terdiri dari 4. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Algoritma. Sampai di sini materi pengenalan berpikir komputasi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.